Salam tani, salam gentak, gerakan petani kemandirian pangan. Hari ini saya melakukan lawatan ke Bekasi, sebenarnya bersama dengan Pak Muhammad Abdullah. Beliau adalah penggiat di sektor pasca panen. Beliau mempunyai industri yang mampu mengolah gabah menjadi beras yang baik, tentunya dengan rendemen yang baik. Salah satu program Genta Pangan yang diarahkan oleh Bapak Ketua adalah bagaimana Seknas Genta Pangan ini mampu menggerakkan kegiatan budidaya itu menjadi satu integrasi budidaya. Jangan, artinya apa? Tolong dibuat klaster dengan luasan budidaya sekitar 2.500 yang kemudian selanjutnya adalah disupport oleh mesin penggilingan padi modern kapasitas 6 ton per jam. Tadi sudah cukup banyak kita bahas, kita bicarakan bahkan juga dengan timnya Pak Lano, mulai dari timnya yang di lapangan dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan hari ini saya mengajak, ini namanya Alano Sudartono, dari kecil sudah bertani dan kemudian sudah lebih dari 15 tahun ya, 15 tahun berupaya untuk memberikan pendampingan, penyuluhan dan lain sebagainya, serta menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan problematika pertanian. Jadi Bang Nano, ya, sesuai program Genta seperti yang diarahkan oleh Ketua Umum dan juga Ketua Harian, bahwa akan dibangun klaster. Artinya ada dua wilayah nih, on farm dan off farm. Nah, karena Bang Lano ini di wilayah off farm, kira-kira target bahwa di wilayah budidaya itu bisa menghasilkan secara kontinu, berkesinambungan dan lancar memberikan pasokan ke off farm dengan target setidak-tidaknya itu 8 ton per hektar. Jadi rencananya kerjanya gimana itu kira-kira? Terima kasih Pak Taris. Bukan kebetulan, kami di sini memang sudah bergerak dalam pendampingan petani itu, khususnya di Kabupaten Bekasi itu nggak kurang dari 600 petani. Dan itu terbagi di beberapa kecamatan, sehingga kami sebut itu jalur-jalur yang mengikuti daripada kali yang ada. Kenapa? Karena dari situ bisa kita bagi klaster-klaster tadi. Karena satu kali dengan kali yang lainnya juga berbeda dalam masa tanamnya. Karena di satu sisi ketika satu rombongan atau satu klaster ini di musim kering, maka di sisi yang lain tercukupi. Tapi begitu di musim hujan, yang sisi yang lain, klaster di tempat yang lain atau sungai yang lain kebanjiran, yang sini tercukupi. Makanya cara klaster seperti yang diprogramkan dengan Genta Pangan itu saya rasa cukup pas dengan apa yang sedang kami lakukan sekarang ini. Jadi sebenarnya bisa ya, blok tanam itu tiap minggu berbeda tempat gitu. Bisa. Nanti selanjutnya kan panennya juga bisa beriringan, bisa ya? Bisa. Karena gini, ya saya bilang tadi, sungai yang kita sebut sebagai pembatas karena dari satu wilayah dengan wilayah lain, contoh bakal basah, serangan hama, maka di situ terputus ketika ada sungai yang besar. Contoh di wilayah di sini, kalinya di sini adalah ada serangan tikus, maka dia tidak akan nyebrang ke wilayah sini. Makanya kami sebut klaster wilayah tadi. Yang pertama di sini adalah klaster Citarum, kemudian klaster Kali Ciherang, kemudian klaster Serengseng Hilir, kemudian
Yang terakhir adalah klaster talang. Talang yang di sini ini. Talang yang di wilayah sini Pak. Gitu. Nah ini bisa kita bagi ya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan nantinya seluas apa. Gitu. Pertanyaan yang kedua, bukan pertanyaan. Permintaan yang kedua, bisa nggak budidaya dengan hasil itu 8 ton per hektar ya? Alhamdulillah ya, untuk pencapaian sampai 8 ton itu bukan sesuatu yang sulit, karena memang kami selama pendampingan yang kami lakukan, ya untuk target seperti itu tercapai. Gitu. Nggak ada problem di pupuk misalnya atau di obat atau apa gitu? Jadi gini, memang ada permasalahan pupuk dengan bantuan pemerintah atau apa namanya tuh sebutnya subsidi tadi, tetapi dengan pupuk-pupuk yang kita punya atau yang kita berikan kepada mereka itu justru akan menurunkan dari biaya atau biaya produksi dari petani itu sendiri gitu, dengan tapi tidak mengurangi daripada hasil daripada budidaya mereka, malah meningkat daripada hasil yang biasa 5 ton, 5,5 ton, tapi sekarang sudah 7,5 sampai 8 ton itu sudah menjadi hasil yang mereka terima gitu Pak. Tapi kan gini, apa namanya, jatah pemerintah untuk per hektar itu kan berapa sekarang? 200 ya? 250. Kadang-kadang kan petani itu ngambilnya kan lebih banyak dong. Betul. Bisa nggak ente kembalikan ke posisi 250 lagi aja atau bahkan lebih rendah lagi? Jadi gini, sebetulnya mereka itu tepat dan pemerintah itu 250. Oh, 250. Tetapi karena memang cara penanaman atau cara pemberian pupuk yang tidak tepat waktu, sehingga lama-kelamaan pupuk yang tadinya 2,5 kintal menjadi 3 kintal, menjadi 5 kintal, bahkan ada yang sampai 6 kintal per hektar itu terjadi. Gitu. Tapi dengan hadirnya kami, ya alhamdulillah mereka menyadari dan juga menerima hasil dengan pupuk yang dikembalikan tadi menjadi 2,5 kintal per hektar. Gitu. Tadi ente bilang kehadiran kami. Jadi ngapain sebetulnya ini? Ini siapa ini? Kami itu di Srimaya Sejahtera Pangan itu atau di Damar Tani Klinik itu adalah kumpulan orang-orang yang peduli petani. Kami juga mendampingi petani secara gratis untuk mulai dari pengolahan lahan, kemudian penanaman. Setiap 10 hari sekali kami datangi sawah-sawah mereka untuk kita pastikan bahwa sawah mereka itu benar sehat atau posisinya harus diberikan apa atau pupuk apa itu. Dan itu kami ada komunitasnya atau lembaga yang memang kami naungi bersama gitu. Jadi dampingi, kemudian untuk munculnya permasalahan di budidaya, tim sampean ini juga membantu menyelesaikan gitu maksudnya. Ya, betul begitu. Gratis itu. Gratis Pak. Gratis Pak. Luar biasa ini. Nah, oke. Artinya dengan melakukan pendampingan dan lain sebagainya, ujungnya kan sebetulnya tim ini akan mengetahui psikologis petani. Betul. Kan gitu. Jadi sebetulnya saat-saat ini apa sih keluhan petani? Jadi petani kita itu sebetulnya mereka itu ya utamanya ya mulai dari air kemarin itu sangat-sangat mengganggu sekali. Kenapa? Karena dengan kurangnya air tadi maka pola tanam akan nggak bisa serempak kan gitu di macam kayak satu klaster tadi. Alhamdulillah sekarang udah ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga hal itu udah sedikit demi sedikit sudah bisa diatasi dan mudah-mudahan kedepannya juga semakin lancar untuk kecukupan air itu sendiri. Nah kalau untuk pupuk kemarin memang bantuan dari subsidi pemerintah kadang-kadang ini yang diberi subsidi itu karena berbeda ada antara bujang dengan pemilik lahan. Nah yang bujang itu sendiri yang dapat kartu pupuk, sedangkan bujang kadang-kadang kan berhenti. Nah ketika dia berhenti maka kartu pupuk ini dijual kepada orang lain. Nah sedangkan yang pemilik tanah itu sendiri malah nggak dapat pupuk. Itu aminnya seperti itu. Kendalanya kemarin seperti itu. Jadi teknis saja ya. Ya betul. Jadi sebetulnya siapa yang
harus memegang kartu ya. Betul. Harusnya pemilik ya. Harusnya pemilik lahan. Tapi pemilik juga kadang-kadang tinggalnya di Jakarta gitu ya. Masalahnya Kan itu masalahnya kan begitu. Iya betul. Ya kan. Oke. Kalau sebetulnya kalau di masalah kebutuhan akan pupuk itu sebetulnya tidak juga jadi masalah ya. Enggak, cukup. Kalau pupuk cuman memang karena mekanisme tadi, ya itu tadi akhirnya nggak bisa nebus. Gitu. Yalah. Walaupun dia sebetulnya punya alternatif lain, beli yang non subsidi. Betul, gitu ya. ada tercukupi. Nah, salah satu faktor lagi ini kan masalah hama ya, atau kemudian kegagalan karena non nutrisi lah katakanlah. Ini bagaimana di Bekasi? Memang kerusakan tanah di Kabupaten Bekasi itu luar biasa. Karena memang sudah berpuluh tahun memang tadi pemakaian pupuk yang tidak tepat kan gitu, artinya yang terlalu berlebih dan sebagainya maupun kimia untuk pestisida yang juga terlalu berlebih, ini yang membuat kerusakan tanah lebih cepat kan gitu, merusak daripada tanaman itu sendiri sehingga mengganggu tumbuh kembang daripada padi itu sendiri. Nah makanya dengan kehadiran kami membawa ke petani tadi untuk menjadi petani peneliti, dalam arti bagaimana kita lebih bijak dalam pemakaian pupuk, kemudian lebih bijak lagi pemakaian untuk pestisida maupun insektisida dan yang lainnya, gitu Pak. Dan itu alhamdulillah setelah 1 bulan atau 2 bulan mereka pakai, kemudian mereka mengikuti apa yang kita anjurkan ke mereka, ini semakin baik untuk tanahnya, baik untuk pH tanah dan sebagainya. Bisa dengar-dengar juga ini ya, Klinik Tani punya produk-produk yang ramah lingkungan ya. Betul. Kami memang untuk produk tadi memang kami produksi sendiri, namanya pestisida nabati SSP dan juga pembenah tanah untuk namanya Paman Tani. Itu yang kami pakai sebagai dasar daripada pembinaan tadi untuk petani. Dan itu alhamdulillah dirasakan oleh petani. Nah, sekarang ini kan udah beberapa panen mereka merasakan, yang sekarang malah bukan kami lagi yang memaksa mereka Pak. Oh gitu. Karena kesadaran kenapa seperti itu, karena itu tadi perlu pembuktian, petani itu kan agak sulit, tapi begitu mulai terbukti akhirnya ya alhamdulillah sekarang hampir 600 hektar kan gitu sudah bergabung dengan kita, 600 petani sudah bergabung dengan kami dan itu terus bertambah, dan untuk luasannya mungkin hampir 700 hektar tapi terbagi dari beberapa klaster tadi gitu. Oke, sekarang ya berarti artinya Klinik Damar Tani ini punya cara ya. Betul. Punya andalan lah ya, gitu ya. Untuk deketin petani gitu. Betul, ya. betul. Jadi kalau saudara-saudara yang lain yang ingin melakukan pendampingan tanpa ada senjata andalan, kira-kira gimana itu? Waduh, itu ya tapi alhamdulillah bahasa kita punya senjata andalan murah, bukan berarti murahan Pak. Gitu. Tetapi memang bagaimana kita membawa mereka bertani itu menjadi mudah, murah, tapi menguntungkan dan juga menyenangkan. Kan gitu. Makanya bahasa kita pakai kita adalah senyum petani adalah bahagia kami. Gitu. Senyum petani bahagianya sampean ya. Iya. Pendamping gitu. Gitu. Jadi apa tadi tagline-nya? Bertani itu mudah, murah, murah, menguntungkan, juga menyenangkan. Mudah, murah, menguntungkan, menyenangkan. Ya. Berarti petani sudah bisa tersenyum. Bisa tersenyum Pak. Jangan mau olah lahan ngutang, begitu panen dihitung-hitung tetap kurang. Itu karena biaya tinggi. Nah, kira-kira kalau ada kolaborasi antara kegiatan OPAM, tugas dari Bang Lano ini adalah menyediakan gabah. Kemudian tugas pasca panen adalah mengolah menjadi beras. Ya. Kemitraan yang diinginkan kira-kira bagaimana? Jadi sebetulnya untuk sekarang pun hasil produksi atau hasil budidaya petani itu memang sudah ada, tetapi memang kita tidak ada kemampuan untuk beli Pak. Kan gitu, karena salah satu kendala dari petani itu adalah itu tadi pembiayaan, kemudian akhirnya ngijun kepada orang lain kan gitu untuk pembiaya tadi.
untuk traktor dan sebagainya. Makanya Anda ada kemitraan yang akan terjalin antara Genta dengan kami yang di lapangan ini, ya pembiayaan itulah yang kami butuhkan. Karena jangan sampai pada akhirnya petani itu ngutang kepada pihak ketiga atau orang-orang yang memang memanfaatkan situasi dengan kurangnya modal petani. Nah, ini dengan hadirnya Genta, Anda ini bisa menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan petani. Kami akan siap untuk menyuplai daripada gabah itu sendiri. Gitu. Kira-kira nih, petani lebih suka harga tinggi, tapi tidak ada kepastian untuk dibeli, atau ada komitmen berapapun yang saya produksi hari itu juga bisa dibeli oleh rice mill itu dengan harga yang wajar gitu. Iya. Itu lebih milih yang mana? Poin 2, Pak. Oh, poin 2. Apalagi dengan memasuki musim hujan. Waduh, kalau musim hujan itu panen raya, banjir ada, kehujanan iya, dijemur susah. Yang pada akhirnya adalah jual padi itu susah. Pertama, harganya seenaknya pembeli kan gitu. Yang kedua, ketika udah dibawa itu malah diutang. Nah, jadi gabahnya diutang juga. Gabahnya diutang sama yang beli tadi. Nah, repotnya lagi ibarat rice millnya ini jual beras ke pasar, yang di pasar berasnya diutang. Jadi runtuhan utang sampai ke petaninya, kan gitu. Oh, dampaknya sampai ke petani. Iya, dampaknya sampai ke petani. Karena memang resiko, ya kalau lagi musim penter atau musim panas seperti ini, jemur mungkin enak. Tapi ketika musim hujan, wah, itu repotnya. Gitu. Jadi artinya sebetulnya di wilayah budidaya dengan cara-cara tertentu untuk bisa menjamin produksi sampai di tingkat 8 ton tidak terlalu sulit ya? Tidak terlalu sulit. Yang kedua adalah ketika petani sudah menghasilkan gabah harus langsung terserap. Betul. Offtake. Betul. Kan gitu. Kalau harga cincai lah kan. Iya. Lebih senang begitu ya? Lebih senang begitu, Pak. Bukannya petani nunggu harga tinggi gitu? Iya, karena sebelah tadi, ketika petani mungkin orang-orang yang punya biaya bisa nunggu, sedangkan yang usahanya atau makannya cuma dari hasil gabah tadi, ya mau nggak mau kan harus dijual, Pak. Dan apalagi sekarang karena lahan yang untuk tempat jemurnya juga semakin sempit kan gitu, akhirnya petani malah lebih banyak itu jual ketika panen langsung jual, jadi udah nggak dijemur. Sekarang udah nggak ada musim ya, maksudnya nggak ini ya. Kalau dulu kan ada kebiasaan dibawa pulang dulu, dikeringin dulu, betul, biar tetangga juga pada tahu kalau panen gitu ya. Sekarang udah nggak perlu, yang penting udah langsung dikantongin, duit di kantong gitu ya. Iya, kalau sekarang gitu. Beda udah anunya. Nah, terus cerita apalagi nih di wilayah budidaya sebetulnya yang ya sekarang cerita yang nyenengin aja deh. Ya yang nyenengin ya kami itu yang ketika lihat padi bagus itu paling seneng, Pak. Karena cerita padi bagus itu kan paling menyenangkan. Kan gitu, apalagi orang-orang lapangan, ya kan. Ketika yang kita dampingi itu padinya bagus, kita udah doanya udah luar biasa. Walaupun pada akhirnya ya itu tadi. Ya kan, karena memang ya ketika musim hujan dan sebagainya ya kami memang harus basah-basahan bersama petani gitu, tapi nggak apa-apa demi bahagianya petani gitu, Pak. Jadi kalau sampai ditantang itu 8 ton, oke seneng ya, 9 ton, oke gitu ya. Asal syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Syarat ketentuan berlaku. Oke. Saya kira gitu ya teman-teman semua. Saya kira bukan hal yang mustahil. Artinya bahwa kegiatan budidaya tanaman pangan di kita, gerakan petani yang nanti yang kita payungi di dalam Genta Pangan itu adalah bukan lagi memproduksi gabah, bukan lagi memproduksi padi, tetapi ini sudah satu kesatuan sebagai kebersamaan usaha bahwa kegiatan budidaya mulai dari sawah ujungnya adalah di rice mill atau produksi adalah beras, kan gitu. Tinggal ngatur pola kemitraannya, yang paling penting yang diminta sama petani hasilnya wajar,
tidak ditekan lah ya, Iya, kan gitu. betul. Artinya kan gitu. Saya kira begitu ya, kawan-kawan. Terima kasih. Salam Gendapangan. Salam Gendapangan. Siapa kita?